Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini sudah sampai penghujung ya. Insyaallah hari ini kita khatamkan. Semoga mendapat keberkahan, kemanfaatan fiddini wa dunya wal akhirah. Kita sampai pada halaman 12. Khulasatus sanati. Ai hadhihi tegese utawi iki iku khulasatis sanati ringkesane tahun. Al hadiyata asyata kang kaping 11. Adat murakkab itu mabni fathah ya. Minal hijrati sangking hijrah. Ini ringkasan pada tahun ke-11 Hijriah. Fis sanati dalam tahun al hadiyata asyata kang kaping 11 minal hijrati sangking hijrah. Jahaza nyiapake sapa ar-rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam jaisan ing tentara biriasati Usamah bin Zaidin kelawan dikepalai Usamah putrane Zaid. Tahun ke-11 Hijriah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan. Pasukan ini nanti dikirim dengan seorang panglima namanya Usamah bin Zaid. Nah ini nanti di tengah-tengah pertempuran ya, nanti ternyata Rasulullah itu dipanggil oleh Sang Maha Kuasa ya. Tapi pasukan ini tidak diberitahu ya. Panglimanya tidak dibocori berita ini ya. Biar perang itu selesai dulu. Sebab nanti kalau di tengah-tengah peperangan diberitahu nanti bisa kacau situasinya ya. Wa amaralan perintah sapa Kanjeng Rasul hu ing Usamah bisafari kelawan lunga ila Ubna maring tanah Ubna. Wa qabla safarihi lan ing dalem sadurunge lungane Usamah ibtada'a dadi mulai ya. Apa maradur rasuli gerahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tamarradalan dadi gerah sapa Rasul dirumat fi baiti Aisyah ing daleme Siti Aisyah. Jadi sebelum pasukan ini berangkat menuju wilayah Ubna, ini sudah ada tanda-tanda Rasulullah sakit ya. Sakitnya itu semakin bertambah kelihatan ya, bertambah apa? Bertambah berat ya. Jadi sakitnya Rasul ini tidak menurunkan harkat martabatnya ya. Sakitnya Rasul ini termasuk a'rad basyariyah, termasuk sifat yang manusiawi ya. Karena bagaimanapun juga Rasul ini tetap seorang nabi, seorang apa? Seorang manusia ya. Nabi maupun Rasul itu tetap manusia, jadi punya sifat kemanusiaan, punya sifat-sifat manusiawi seperti halnya sakit ya. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit ini dirawat di rumah beliau, rumah
istrinya ya, Siti Aisyah ya. Di kamar Siti Aisyah ya. Jadi Rasul ya merasakan sakit ya, merasakan ya kalau sakitnya Rasul ini 2 kali lipatnya orang biasa ya. Jadi sakitnya Rasul itu sangat berat ya, beliau rasakannya. Falamastadda mongko ing dalem nalikane dadi berat apa maraduhu gerahe Rasul. Amara mongko perintah sapa Rasul ayu sholliya ing yen to salat sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar bin nasi kelawan menungso wasamaat lan dadi kumpul sapa al-ansaru sahabat Ansor fil masjid ing dalam masjid. Rasul ini semakin merasakan berat sakitnya sehingga beliau merasa tidak sanggup lagi ya untuk mengimami jamaah. Jadi sholat berjamaah kemudian ditunjuk sahabat Abu Bakar ya. Jadi Rasul ini nanti ya sempat makmum kepada sahabat Abu Bakar ya. Jadi ini seperti isyarah ya bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah itu nanti beralih ke sahabat Abu Bakar untuk meneruskan perjuangan ya, penyebaran agama Islam ya, dan hal-hal lainnya ya. Jadi Rasul tidak menunjukkan perintah ya, tidak langsung menentukan siapa pemimpin selanjutnya, tidak ya. Tapi nanti sahabat Abu Bakar melalui ya semacam orang-orang penting itu nanti mengajukan regenerasi kepemimpinan ini ya. Jadi nanti pada akhirnya sahabat Abu Bakar yang dibaiat ya, yang diangkat, dilantik sebagai khalifah ya, Khulafaur Rasyidin pertama. Jadi rumah Rasul dulu dengan masjid itu berdampingan ya. Rumah beliau itu dulu tidak menyatu ya dengan bangunan masjid. Kalau sekarang kan karena perluasan Masjid Nabawi akhirnya berada dalam satu lokasi ya, satu gedung. Jadi antara mimbar dan rumah Rasul disitulah apa? Raudhah ya. Raudhah itu taman di antara taman-taman surga. Jadi di situ biasanya ya semua tabarukan di situ ya. Jadi sholat di situ, berdoa di situ, tempat yang istimewa ya. Karena salah satu taman dari taman-taman surga ya. Kemudian orang-orang Ansor ini nanti berkumpul ya. Jadi saat sholat berjamaah bersama-sama ya. Jadi tidak apa-apa ya. Rasul menjadi makmum itu pernah ya beberapa kali ya. Seperti saat di medan perang itu ya, itu Rasul baru keluar ya. Sementara para sahabat sudah siap semua, nah itu nanti yang diimami oleh sahabat Abdurrahman bin Auf itu ya. Kemudian Rasul baru datang terus menjadi makmum ya, tidak masalah ya. Rasul itu ya
Kalau yang tidak pernah itu adzan iqamah ya, tidak pernah ya. Makanya dalam sholat berjamaah itu lebih utama mana antara adzan atau menjadi imam ya. Kalau menjadi imam itu kan nanti ya berlaku untuk jamaah itu ya, untuk sholat jamaah pada saat itu. Tapi kalau adzan kan manfaatnya banyak sekali ya. Di situ ada mengajak orang untuk sholat ya, mengingatkan waktu ya, mengumpulkan orang dan sebagainya ya, syiar Islam dan sebagainya. Jadi adzan itu banyak sekali ya, banyak sekali fungsinya ya. Ya, tentunya ada beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan lebih utama adzan, tapi yang paling kuat lebih utama menjadi imam ya. Jadi namun demikian imam sholat ini kan ada urutannya ya, ada urutannya. Biasanya kalau orang-orang kita ini seringnya mengajukan orang lain ya. Sebab ada kelompok-kelompok yang sebelah itu ya, aliran-aliran itu maunya jadi yang terdepan ya, maunya jadi apa? Imam terus ya. Jadi seperti ambisius ya, seperti apa? Seperti ya maunya itu menonjol gitu ya. Jadi sekali lagi kalau menjadi imam itu ya ada urutannya ya, siapa yang layak dijadikan imam ya. Fakharaja nuli miyos sapa fa'ilem buri alaihim ing ngatasena sapa ar-rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pakhotobalan pidato ya, sapa rasul fihim ing dalam annas akhir khutbatin kelawan akhir khutbah lahu kedue Kanjeng Rasul. Di Rasulullah ini pada saat detik-detik terakhir ya, pada saat menjelang wafatnya ini sempat apa? Bermau'idhah ya, sempat berkhutbah. Ya. Beliau berpesan banyak sekali ya. Jadi di antaranya pesan tentang sholat ya, sholat. Sebab bagaimanapun juga sholat ini apa? Tiang agama ya. Kalau tiang itu didirikan maka akan berdiri kokoh agamanya. Jika tiang itu dirobohkan ya agamanya akan roboh ya. Jadi sholat ini tiang agama ya. Ya, pembeda antara mukmin dan kafir itu kan sholat atau tidak sholat ya. Kemudian ada pesan lagi tentang baik kepada istri ya, baik kepada keluarga. Jadi bagaimanapun juga ya, kalau keluarga ini tidak diperlakukan dengan baik nanti pasti akan apa? Corojone kapiran ya, kerugian. Jadi pasti akan ada gonjang-ganjing ya, pasti akan ada kekacauan, ada ketidakharmonisan itu pasti ya. Kemudian di antara pesannya lagi berbuat baik terhadap budak ya, hamba sahaya. Di bagaimanapun juga budak itu juga manusia ya. Jadi jangan diperlakukan seperti hewan. Jadi kalau manusia meskipun statusnya budak itu ya harus dihargai ya. Ya saat makan ya makan ya, saat bekerja ya jangan melampaui batas ya. Ya. Dan sebagainya ya. Tsumma lahiqa nuli ketemu sapa Kanjeng Rasul bi rabbih kelawan pangerane Rasul fi yaumil isnaini ing dalam dina Senin ats-tsalisa asyara kang kaping 13 ya mir Rabiul Awwal saking Rabiul Awwal wa bagialan tetep sapa Rasul fi baitihi ing dalam daleme Rasul
ila lailatil arbi'i, temu kemaring wengine dina Rebo. Jadi Rasulullah ini menghembuskan nafas terakhir ini berada di pangkuan Siti Aisyah ya, istrinya yang dulu dipersunting ketika masih kecil bahkan ya, masih belum balik ya. Ya. Jadi Rasulullah ini didampingi beberapa sahabat ya. Rasulullah ini sebelum wafat menanyakan bagaimana umatnya ya, umati ya. Ya. Rasul ini bahkan nanti kalau bangkit dari kubur juga menanyakannya, bagaimana umatku ya, nasib umatku itu bagaimana ya. Termasuk nanti saat naik jembatan ya, jembatan di atas neraka ya, yang terbentang menuju surga itu ya. Itu Rasul satu persatu ya, satu persatu itu menyaksikan apa umatnya melewati jembatan itu ya. Termasuk nanti siapa yang keluar dari neraka itu Rasul tahu ya. Siapa yang terakhir masuk surga Rasul itu tahu ya siapa ya. Ya, betapa sangat perhatiannya ya kepada umatnya ya. Ya umatnya malah kayak ngono ya, lete-lete ya. Umatnya domba lelo ya. Ya. Di Rasulullah sebenarnya sejarah itu banyak ya. Jadi mengenai penanggalan itu mungkin saja selisih ya, mungkin saja perhitungannya beda karena sekali lagi catatan sejarah itu kan ya mungkin saja ada perbedaan ya. Tapi untuk memudahkan biasanya itu antara lahir, hijrah dan wafat ya, itu harinya sama, Senin ya, Senin semua. Kemudian tanggalnya juga sama ya untuk memudahkan ya, 12. Bulannya juga sama ya, Rabiul Awal. Jadi sama saat lahir, saat hijrah maupun wafat. Di Rasulullah ini saat dicabut nyawanya ini beliau merasakan ada rasa yang sakit ya. Jadi beliau sampai bersabda bahwa dalam kematian itu ada sakit ya. Naza itu terasa apa? Sakit. Ya, itu padahal Rasul ya. Bagaimana dengan yang lain ya? Ya, padahal malaikat itu sudah lembut ya. Rumangsane malaikat wis alus ya. Tapi Rasul tetap merasakannya. Dan di sini mungkin ya peringatan untuk umatnya juga ya, bahwa sakaratul maut itu apa? Sakit ya. Ya, tapi nanti tergantung amalnya ya. Ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan. Artinya apa? Keselimur cara Jawane ya, orang legewo. Jadi seperti perhatiannya teralihkan ya, sehingga tidak begitu terasa ya. Nah, nanti pencabutan nyawa yang paling sakit itu adalah iblis ya. Jadi iblis nanti merasakan mencabut nyawa itu ibarat semua rasa sakit saat mencabut nyawa dijadikan satu. Nah, itu dirasakan oleh iblis ya. Nah, terakhir yang harus dicabut nyawanya siapa? Nanti kiamat ya malaikat pencabut nyawa itu sendiri ya. Malaikat Israel ini harus merasakan mati ya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan apa? Kematian ya. Jadi malaikat Israel harus merasakan mati juga ya.
Ini bukan berarti bunuh diri, bukan ya. Jadi bukan berarti inisiatif membunuh dirinya, bukan. Tapi ini perintah ya. Nah, saat malaikat Israel mencabut nyawanya, saat malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri, itu juga merasakan sakit ya. Oh, ternyata seperti ini nih ya. Ternyata seperti ini rasanya, sakit sekali ya. Kalau tahu demikian, wah, saya dulu-dulu mencabut orang-orang mukmin itu akan sangat halus ya. Jadi malaikat itu tidak tahu rasanya ya. Tahu kalau sudah merasakan sendiri ya. Jadi tentunya penyesalan ya, penyesalan. Penyesalan selalu di akhir ya. Nah, jauh sebelum itu malaikat Israel kalau mencabut nyawa itu sangat keras ya. Diobrak-obrak ya. Itu agak lembut karena malaikat Israel pernah dijotos matanya ya oleh siapa? Nabi Musa ya. Jadi dulu waktu Nabi Musa mau didekati malaikat Israel ya, wah langsung refleks ya, langsung dijotos. Itu sempat corojone coblong ya, sempat apa? Dekok ya. Itu malaikat Israel itu sempat melaporkan kepada Allah ya, ini bagaimana ini? Saya mau mendekat saja sudah begini ya. Akhirnya ya diberi kesempatan ya. Diberi kesempatan ya udah biarkan saja ya, jangan dicabut dulu ya, jangan dicabut dulu nyawanya ya. Jadi rohnya beberapa saat kemudian ya, beberapa tahun kemudian ya, baru wafat ya Nabi Musa ya. Nah, sejak itu malaikat Israel agak berhati-hati ya dalam mencabut nyawa ya, khususnya orang-orang mukmin ya. Jadi bisa dibayangkan ya betapa sakitnya ya. Wa baqiyalan keri fi baitihi ing dalam daleme Kanjeng Rasul. Wa baqiyalan keri sapa Kanjeng Rasul. Ini ila Lailatul Arba'i, temu kemarin wengine dina Rebo. Sumahu silanuli disirami sapa Kanjeng Rasul, wa kufinalan diulesi sapa Kanjeng Rasul fi salasati aswabin ing dalam telu pira-pira pakaian. Jadi Rasulullah ini sempat disemayamkan di dalam kamar ya beberapa hari ya. Jadi mengingat ada banyak sahabat ya dari berbagai penjuru tentunya ingin menyaksikan ya. Nah, dulu itu sholatnya itu munfarid ya, sholatnya itu sendiri-sendiri ya. Ya, karena rumah Rasul itu kan tidak luas sekali tidak ya. Jadi secukupnya, Rasul itu sederhana sekali ya. Jadi itu sampai malam Rabu baru nanti prosesi pemakamannya ya. Jadi Rasulullah itu saat sudah wafat itu iblis itu datang. Iblis itu maunya mengganggu manusia terus ya. Udah Rasul itu sudah suci ya, tidak usah dimandikan ya. Terus di situ ada Nabi Khidir ya, Nabi Khidir memberitahu itu tadi iblis ya. Intinya seperti itu ya. Yang memandikan nanti sahabat Ali diantaranya ya, sebab sahabat Ali dulu diwasiati nanti kalau aku wafat kamu yang memandikannya. Di sahabat Ali didampingi sahabat yang lainnya.
terus diberi kain kafan, ya. Dan tentunya kalau jasad Nabi Rasul kan utuh ya, sekafannya juga ya. Jadi ini termasuk keistimewaan ya. Jadi hewan-hewan melata bumi itu tidak akan memakan jasad para Nabi Rasul ya. Wasallalan muga-muga paring rahmat ta'zim ya. Wasalla ini salat ya, salat. Wasallalan salat. Salat alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa al muslimuna pira-pira muslim. Salat jenazah. Wa finalan disareake dipendem sapa Rasul fi baiti Aisyah ta ing daleme Siti Aisyah, kamare Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Sudah menjadi rumus ya, kalau Nabi itu wafat dimakamkan di tempatnya ya. Di tempat wafatnya. Jadi ini Rasul wafat di kamarnya Siti Aisyah ya. Ya dimakamkan di situ pula ya. Di saat Rasulullah ini wafat, ini orang-orang ini ya menjadi tiga macam ekspresinya ya. Jadi ada yang tidak percaya ya, ada yang tidak percaya ya, dan tidak terima ya. Ada yang tertegun tidak bisa apa-apa ya, termenung, terharu. Jadi tidak bisa banyak bergerak ya. Dan ada yang tabah ya, ada yang sangat sabar ya. Cara jone tatak ya. Ya, orang-orang yang tidak percaya itu contohnya sahabat Umar ya. Sahabat Umar ini langsung tegas ya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat ya, kesini ya, dilolos ke pedang ya. Si pedangnya siap membabat yang berani berkata Rasul itu telah meninggal. Ya, tidak ada yang berani ya. Kemudian yang menyadarkan itu sahabat Abu Bakar ya. Sahabat Abu Bakar ini termasuk orang yang tabah ya, yang penyabar ya. Ini sahabat Abu Bakar langsung mengingatkan ya bahwa kita semua ini pasti akan mati juga ya. Rasulullah ini manusia ya. Manusia pasti pasti akan wafat ya. Yang akan hidup abadi itu hanya Allah ya. Jadi barang siapa yang menyembah Muhammad ya, beliau sudah wafat ya. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup abadi. Jadi sahabat Umar langsung tersadar ya. Ya, sempat dibacakan ayat Quran itu ya. Ya. Nah, kalau untuk orang-orang yang termenung, yang hanya bisa bersedih ya, hanya bisa menangis ya, hanya bisa tidak banyak ya, tidak bisa bertingkah, tidak bisa banyak bereaksi ya. Itu diantaranya sahabat Utsman ya. Jadi kepergian Rasul ini ya, ini ya walaupun beliau ini wafat ya, ya hakikatnya hanya pindah alam ya. Rasul itu tetap hidup, artinya hidup itu
bisa memberi syafaat ya, bisa apa? Memberi bahkan tuntunan ya dan lain-lain ya. Di alamnya sudah berbeda ya, alamnya sudah berbeda. Jasad Rasul itu yang ada di Madinah ya. Jasadnya itu yang terkubur ya. Jadi sekali lagi Rasulullah itu memang sudah wafat ya. Ya. Meski demikian kalau kita kan tetap mempercayai ya bahwa Rasul itu apa? Ya meskipun sudah wafat tapi tidak seperti orang wafat ya. Jadi kalau kita mengirim sholawat salam itu kan rohnya Nabi itu kan apa? Ya kembali apa? Bersemayam ya, menjawab ya. Bahkan saat sholat ya, saat membaca tasyahud itu kan khitabnya pakai khitab yang biasa ya, seperti orang hidup ya. Seperti kalau kita berbicara dengan orang hidup ya. Assalamu alayka ya. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin ya. Baru assalamu alayna. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya. Di situ kan assalamu alayka ya, selamat, keselamatan semoga tercurah kepada engkau ya. Ayyuhan nabiyyu ya. Itu pakai ayyuhan, wahai nabi. Jadi khitabnya langsung ya. Padahal Rasul sudah wafat ya. Padahal Rasul apa? Jasadnya jauh di Madinah sana ya. Tapi semua orang yang sholat, yang tasyahud itu mengucapkan salam ya, memakai khitab apa? Engkau ya. Ya. Dan memanggil ya, wahai Nabi ya. Wa tufina fi baiti Aisyah walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi sakabehane puji ikulillahi kagungane Allah rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdiya biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nafi' mubarak dawam. Ini nanti kita musafahah ya.
sambil disolawati ya. Saya kira cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.